والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para qori dan qoriah, para hafiz dan hafizah, Pak Irti dan galau-galau yang ada di sini, insya Allah dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dalam dunia ini yang kita gawikan paling tidak ada 4 macam yang gawi dak lemak, kadang-kadang lemak Rasul. Apa itu kira-kira sering saya sampaikan? Yang pertama, makan dekat mertua, paling tak lemak itu, apalagi kalau pengantin baru. Yang kedua, naik gerobak borok tarik sapi kilo, paling tak lemak. Yang ketiga, ini bagi pemancing, yaitu mancing betok, umpan mata pancingnya kebesaran. Mugolas 2 kilo umpan pancing kita sediakan, tak ada pendapat juga bentuknya. Ngapa kebesaran mata pancingnya? Paling kesal itu Pak. Tak percaya, tanyalah kepada uang yang hobi mancing. Yang keempat paling tak lemah itu Pak Bu, apa? Ini jadi masalah buat aku. Apa masalahnya? Paling tak lemak Pak Bu kalau kita ceramah depan kawan dewe. Paling tak lemak. Ya enggak? Tapi tidak apa-apa. Aku pernah dinasihati oleh Habib Martin. Allahu Akbar. Kata Habib Martin, la tanzuru ila man qala, walakin yanzuru ila ma qala. Jangan kamu pandang uang yang berbicara, tapi pandanglah siapa apa isi pembicaraan. Allahu Akbar. Itu kata Habib Martin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sejalan dengan itu memang benar. Kata Al-Quran, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kita ini saling ingat mengingatkan tentang kebenaran dan tentang menasihati dalam kesabaran. Kita ini Pak Bu kalau tidak saling ingatkan, kita ini galak kebablasan. Benar apa benar? Sebab kita ini Pak Bu, dan kata yang mulia di sini, ada dosa galau. Jangan ke kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Nabi Adam yang pernah tinggal di surga, Nabi pernah bersalah, berdosa, terusir dari surga. Allahu Akbar. Turun ke bumi, berdosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tidak pernah berdosa, pernah berdosa. Tapi Nabi itu selalu diingatkan oleh malaikat Jibril. Jangan. Itu kita Nabi bukan, kiai besar bukan, habib bukan, utusan Rasul Allah bukan, nak diingatkan oleh malaikat Jibril, jauh panggang daripada api. Tapi tidak apa-apa, kita saling menasihati. Hari ini aku menasihati di sendiri dan kita semua, besok lusa kamu juga nasihati aku. Itu ya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya, apa sih? Bahasa Jakartanya itu apa sih tujuan kita bertakziah di rumah duka ini? Tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan derajat seseorang. Derajat siapa nak yang kita tingkatkan, yang kita tinggikan? Seperti atau sesuai dengan arti takziah itu sendiri. Takziah itu ada ulama yang mengatakan takziah itu berasal dari kata azza ya'izzu izzatan. Terbentuklah dengan kata-kata takziah yang artinya menaikkan sesuatu atau mengangkat sesuatu atau memuliakan sesuatu atau meninggikan sesuatu. Itu takziah. Lalu dari pengertian takziah ini dapat kita tarik kesimpulan apa yang nak kita naikkan derajatnya itu. Yang nak kita naikkan derajatnya itu yang pertama, wong yang meninggal. Nah,
Mano cara kita untuk mengangkat derajat wong yang meninggal itu? Salah satu di antaranya kita itu mengangkat cerita-cerita kisah-kisah hidup kebaikan almarhum. Kalau almarhum itu selalu berbuat kebaikan, ceritakan kepada sahabat-sahabat kita ketika takziah, sehingga dengan cerita itu diangkat naik derajat orang yang meninggal itu, sehingga menjadi inspirasi bagi orang yang masih hidup. Oh begini kalau aku mati kaget, diceritakan oleh uang. Jangan kita takziah justru kita mengungkapkan aib-aib uang yang meninggal dunia. Ini kadang-kadang banyak. Begitu takziah, cerita mengungkapkan kejahatan uang yang meninggal dunia. Nah itu salah benar. Kata Rasulullah SAW, kalau ada di antara manusia itu mati, angkat derajatnya, baikkan dia. Jangan kita mengungkap keburukan-keburukan atau aib-aib uang yang meninggal itu. Dilarang dalam agama. Ini yang pertama, mengangkat derajat orang yang meninggal dunia. Yang kedua, mengangkat derajat orang yang ditinggalkan. Dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan. Caranya bagaimana? Memberikan fatwa-fatwa, memberikan nasihat-nasihat, memberikan hiburan-hiburan agar keluarga yang ditinggalkan itu semangat kembali. Jangan diloyokan. Itu tujuan kita datang ke sini. Nah ini, itu yang pertama. Lalu Pak RT yang kedua, tujuan kita datang ke sini yaitu nak mengingatkan kita mati. Kita ini Pak bakal mati galau-galau, ya tak? Yang di dalam mati, yang pucuk teras mati, yang di bawah tenda mati, tukang musik mati, protokol mati, yang kiai mati juga. Apalagi Pak RT. Siap Pak RT? Siap. Sekarang? Jangan. Jangan. Masih itulah. Mengingatkan kita mati. Banyak nih yang Pak Bu di dunia ini tidak ingat mati lagi. Kadang-kadang lah umur 70 tahun, masih bergoyang pucuk panggung pakai kopiah haji. Goyang puluh sama biduan. Goyang. Apa namanya itu? Nyawer. Masyaallah. Pacak puluh. Apa duit 10.000 dipecah ribuan. Nah, Pak Haji jika kaget patah pinggang tu pucuk panggung dulu. Tapi bukan Pak Haji kita dalam. Kalau Pak Haji kita dalam tidak. Hadirin yang berbahagia. Suatu ketika Rasulullah SAW diingatkan oleh malaikat Jibril melalui sebuah hadis. Kata Rasulullah, "Atani Jibril alaihi salam faqala." Kata Rasulullah, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan memberikan nasihat kepadaku. Nah, hadis ini bapak-bapak dan ibu-ibu, memang malaikat Jibril itu memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Tapi mafhum mukhalafahnya, makna yang tersimpan di sana, bahwa nasihat ini bukan hanya untuk Rasulullah saja, tapi untuk semua umat manusia, khususnya kita masyarakat Islam. Sampai kita yang berada di gandus ini, seolah-olah malaikat Jibril berkata, "Hei penduduk perumahan Pemkot, ingatlah ini nasihatku." Seolah-olah begitu malaikat Jibril. Aku bernasihat kepada kita, tapi kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, hiduplah sekendak hatimu. Nak malang melintang dalam dunia ini, nak berbuat baik dan berbuat jahat, lajulah situ. Kendak kau, ya terserah nak apa gawe di dunia ini. Tapi ingatlah wahai Muhammad, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau itu pasti akan mati, kata malaikat Jibril. Ingat kalimatnya, fa innaka mayyitun. Mayyitun. Mayyitun itu bapak-bapak dan ibu-ibu, huruf mim iyata. Huruf iyanya itu bertasdid, mayyitun. Jadi bakal mati. Kalau ada wong ngomongkan gitu, Ustaz Iskandar atau Ustaz Habib ini mayyitun, jangan tersinggung gitu Pak. Jangan tersinggung kalau ngaturan
kamu ini mayitun. Memang benar mayitun. Kita ini bakal mati. Hidup, masih hidup, tapi bakal mati. Itu mayitun. Cuman jangan baik kalau orang yang ngatakan gitu mayitun. Huruf ianya itu sukun, mayitun. Nah itu sudah jadi mayat itu. Kalau ada yang ngatakan Habib Martin mayitun, boleh tersinggung Pak. Tersinggung. Tapi kalau mayitun, tidak apa-apa. Karena itu masih hidup, bakalan mati. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril ini, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cintailah apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Nak cinta kepada anak istri, cinta kepada suami, jangan mencintai suami wong atau mencintai istri orang lain. Cinta segala macam di dunia aku itu sudah menjadi sunatullah. Kita senang dengan apa yang dalam dunia ini Pak Bu, memang sunatullah. Senang dengan duit, apalagi bapak-bapak yang dalam rumah ini. Kalau nggak duit, hijau matanya. Allah. Ibunya enggak, apalagi ibu-ibu, bukan lagi hijau, warna-warni. Kadang hitam, kadang hijau, kadang putih. Hijau. Senang galau Pak dengan duit, tak katik. Yang tak senang dengan mobil, dengan tanah lebar, senang galau-galau. Silahkan, kata malaikat Jibril. Tapi ingat, semua itu akan berpisah dengan kita. Ya Ustaz, mak mano, aku ini banyak kebun sawit, banyak tanah puluhan hektar. Kalau aku mati berpisah, tak bacalah tanahku itu masuk dalam kubur. Kata siapa Pak nak baca? Baca. Bisa di dalam kubur. Mana caranya sebelum kita mati tulis wasiat. Allah. Ya, maksudnya tulis wasiat. Istriku tercinta, kalau aku mati kaget duit yang 3 miliar di bank itu hasil proyek tanah di Muaro Beliti, Simpang Lematang itu kaget 50%-nya bangunkan masjid. Sampai Pak, kalau tidak percaya matilah, kaget kami kirim. Masya Allah. Iyo, tanahnya tidak pacak kita bawa, tapi pahalanya pacak kita bawa. Allah. Atau punya usaha. Sebelum mati, tulis, istriku tercinta, usaha kita tenda itu umpamanya. Umpama salah satu nih, usaha tenda kita itu, kalau seandainya aku sudah mati, 50%-nya kaget hasilnya, keuntungannya itu masukkan ke dalam kas masjid Fathul Akbar. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Pajak tenda dipajak masuk dalam kubur. Amin ya Allah. Kenapa itu? Karena hasilnya disumbangkan ke dalam masjid. Jadi siapa bilang sih itu tidak bisa dimasuk ke dalam kubur? Bisa kan? Allah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majzum bi. Jadi kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, berbuatlah, beramallah sekedar hatimu, tapi setiap amalan kita itu di akhirat kekal ada perhitungan galau-galau. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lama-lama, yaitu tujuan kita bertakziah ini adalah intinya doa. Ceramah cuman selingan baik. Pak RT ya? Ngaji selingan baik, tambah-tambahan baik. Intinya kita ini adalah berdoa. Nah, doa ini hadirin sekalian, agama kita mengajarkan banyak-banyaklah kita meminta doa dengan orang lain. Ya. Sebab mengapa Pak Bu? Kita tidak tahu melalui mulut siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, mungkin ada mulut-mulut yang sangat ikhlas yang berada di dalam rumah. Mungkin di bawah teras ini yang ikhlas yang menyebabkan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang di bawah tenda, atau mungkin kawan-kawan kita yang menjaga parkir di atas motor. Dia ikhlas aminnya. Amin. Amin, ikhlas. Mungkin melalui mereka Pak,
doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bukan berarti kita tidak yakin dengan doa kita. Artinya kita boleh meminta doa kepada orang lain. Sebab mengapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yaitu yang bernama Akasha, yang pernah menceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, di akhirat kelak ada segolongan umatku yang jumlahnya 70.000 orang masuk ke dalam surga, yang wajahnya berseri-seri, bersinar-sinar bagaikan malam purnama, bagaikan bulan purnama, masuk ke dalam surga. Didengar oleh Akasha, kata Akasha, ya Allah, ya Rasul, tolong ya Rasul, tolong doakan aku, mudah-mudahan aku ini masuk kepada golongan yang engkau sebutkan tadi. Akhirnya Rasulullah itu mendoakan Akasha itu. Artinya Pak Do, kita itu boleh mendoakan, minta doa kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu inti kita adalah doa. Kita bersepakat kaget, ketika doa dipanjatkan, jangan nak main-main lagi. Yang ngobrol berhenti dulu, yang chatting-chattingan sama yayangnya berhenti dahulu, yang merokok istirahat terlebih dahulu, yang bercerita berhenti dulu. Sepakat? Sepakat. Sepakat? Yang numpak uang kaget dulu. Terutama yang bagian catering, Masuk. bagian konsumsi. Ini kadang-kadang galaknya. Allah. Giliran lu masuk acara doa, dan galak ngantar ke Kuah pindang. ngantar ke kuah pindang. Allah. Ini giliran berdoa mulai centang-centing, centang-centung. Bawa pindang hangat, uapnya kemana-mana, mengganggu konsentrasi. Allah. Uang berdoa. Itu. Jadi sepakat ya. Insya Allah. Kaget, jangan ada yang bergerak dulu, kecuali mata dan mulut kita bergerak. Allah. Terutama bagian catering, jangan dulu ngantar-ngantar makanan, mengganggu konsentrasi dalam berdoa. Sebab tujuan kita, inti kita ini doa ke sini. Alahkan sia-sianya kita datang ke sini kalau kita doanya hanya sekedar untuk main-main. Hadirin yang berbahagia, anak ayam turun 5, mati 1, tinggal 4. Ya. Kalau kita ingin masuk surga, jangan tinggalkan sholat. Anak ayam turun 4, mati 1, tinggal 3. Kalau kita ingin selamat, jangan lupakan kedua orang tua. 10 YouTube 10. Anak ayam tinggal 3, anak ayam turun 3, Jangan lupa. mati 1, tinggal 2. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu hati sedang gundah, chatting saja sih di grup WA Pak Roma. Allah. YouTube. Anak ayam Ya Allah. turun 1, Allah. mati 1, habis. Oleh karena ayam itu habis, mati galau-galau, Allah. habis juga ceramah kita. Allah. Kalau nggak panjang, silahkan Tonton YouTube. buka YouTube, So. ketik Hafizin Syukri. Allah. Sekali lagi, Hafizin Syukri. Bang Martin. Buka di situ, keluar wajah saya di situ. Allah. Silakan tonton dan jangan lupa subscribe, like, share kepada teman-teman Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati.